Sistem ya. Ya, kemarin sistem kita bahas. Sekarang teknik, ya teknik komunikasi. Nah, ya, teknik ini lahir dari uh, unsur unsur komunikasi nomor dua, pesan, ya pesan, ya kan. Unsur komunikasi nomor dua, satu kan komunikator, kedua pesan, tiga saluran, keempat komunikan, kemudian efek. Jadi dia lahir dari pesan. Ingat kan salah pesan kan? Lagi Pesan ngejah lah, udah gelap katanya. pesan harus dapat menumbuhkan perhatian. Pesan harus sesuai dengan frame of reference dan field of experience. Pesan harus menggambar kebutuhan. Nah, kan? Nah, disinilah lahir teknik komunikasi itu. Terutama dari nomor dua, pesan harus sesuai dengan frame of reference dan field of experience. Ya. Pertama, apa namanya, teknik informatif. Nah, to inform. Nah, teknik informasi, menyampaikan. Ya, ingat ya, dalam komunikasi informasi itu sifatnya positif. Ya, tapi kalau setelah umum diterjemahkan ada positif negatif ya silakan aja lah. Tapi kan ilmu kita jangan, kita harus mengatakan sifatnya positif. Karena kita seorang komunikator yang memiliki kredibilitas. Ya, nah, jadi setelah keilmuan informasi itu positif. Ya, karena akan memberikan kontribusi yang terbaik kepada orang lain, kepada komunikan. Positif ya. Teknik informatif disebarkan, menyebarkan informasi, ya, supaya komunikan atau masyarakat bisa bertambah. Apa yang bertambah? Nah, pertama apa tuh? Kawasan, ya, peranan dari itu teknik informatif yang mengembangkan wawasan. Nah, maka katakan tadi saya kunci bahwa informasi, pandangan komunikasi itu semua positif. Ya, itu pandangan komunikasi. Pandangan orang lain terserahlah itu apa positif negatif. Pokoknya kita lihat secara positif. Ya, ada mau bantah? Ya, kalau kamu katakan Pak itu sekarang hoax itu, ya kan? Positif atau negatif itu? Hah? Negatif, Prof. Bolehlah Faisal ya. Tapi kalau kita orang komunikasi positif itu, ya kan? Apanya positif? Bahwa udah berubah manusianya kan? Suka yang bohong-bohong deh kan? Ada apa ini? Ya kan? Masa yang bohong disampaikannya, ya kan? Nah, jadi kita lihat begitulah kualitas manusianya. Kalau sudah mau suka yang hoax, ya makanya kita informasikan jangan, ya selalulah berbuat yang terbaik. Ya, maka dikatakan dia to inform, menginformasikan. Ya, apa tujuan to inform ini? Ini ada tiga. Ya, pertama ialah pembentukan eksistensi diri. Ya, eksis. Semakin banyak kita mendapat informasi, kita akan merasakan bahwa saya harus bisa. Nah, ya, informasi itu. Jadi kalau dapat informasi hoax, pasal, timbul apa tanda tanya kita? Kok gini manusianya ya? Ya kan? Ada apa ini manusianya seperti ini? Ya, kok sempat banyak kali, wah ngeri kali kualitas bangsa kita ini kan dengan teknologi kok suka yang hoax. Jadi tetap positif kita kan? Ada apa? Ada, ya kita tanya eksistensi kita. Keberadaan kita selalu memberikan kontribusi yang positif ya bagi perkembangan masyarakat
perkembangan ilmu komunikasi. Ya, kalau udah tahu kayak gitu, berarti kita harus memberikan informasi-informasi yang positif untuk menambah wawasan, yang untuk meningkatkan eksistensi tadi. Ya, sehingga apapun yang dilakukan itu mengarah kepada sesuatu yang terbaik, baik pada diri dia, baik pada diri kita sendiri. Keberadaan itu akan menjadi perhitungan, banyak wawasannya, berkembang. Ya, nah, dikatakan teknik informatif, ya, eksistensi. Baru kedua Pak, menimbulkan kebersamaan tim. Ya, dengan menginformasikan timbul kebersamaan. Cuma ada buku mengatakan rasa kebersamaan. Rasa, kalau saya suka kebersamaan. Kalau rasa, ya nama siapa kan? Tapi kalau kebersamaan, diharapkan ada terbentuk terbaik. Nah, dalam penerimaan informasi dan teknik tadi itu bentuklah. Ya, bentuklah tadi itu. Ya, istilah peranan orang komunikasi. Ya, membentuk sehingga apapun dilakukan itu akan memberikan kontribusi yang positif. Tidak. Itulah apa itu teknik informatif. Yang ketiga, bosan nggak mendengarnya? Apa Sel? Bosan dengarnya. Utamanya P. Ingat Pak Sal? Sampai ingat? Hah? Kalau dia ingat nggak? Lihat. Hah? Ya, Prof. Yang ketiga, huruf pertamanya P. Percaya diri, Prof. Oh, iya. Hah? Pandangan, Prof. Pandangan. Pandangan panjang kok salah. Pandangan ya. Pandangan. Tapi jangan kau katakan pandangan masa lalu, jangan. Pandangan masa lalu jangan. Tapi apa maknanya? Perubahan, motivasi dan pencapaian tujuan. Kalau pribadi, cita-cita. Ya, kalau nanti baca buku pandangan itu maknanya itu. Ya, karena kok dibuatnya perubahan kan beda nanti kan. Nah, dibuatnya motivasi udah beda lagi nanti. Nah, tapi kalau dikatakan pandangan menyatu dia. Ya, maksudnya apa? Ada perubahan, ada motivasi, ada mau dicapai ke pribadi. Kalau organisasi ada tujuan yang mau dicapai. Ya, nah, itulah 3 dalam teknik informatif tadi, menyampaikan informasi tadi. Tapi ingat kuncinya kita orang komunikasi, semua informasi itu sifatnya positif. Ya, jangan ada istilah komunikasi ada informasi negatif, positif nggak ada. Kalau kita sama orang kita komunikasi, semua positif, ya kan? Nah, karena bagaimanapun akan memberikan hal-hal yang kadang-kadang kalau kita analisa akan memberikan kontribusi walaupun sifatnya jelek, tapi akan memberikan hal-hal yang terbaik kepada kemajuan pribadi kita. Ya, silakan ada yang mau tanya? Ada kira-kira memberikan pendapat? Nah, kalau tidak ada masuk kedua, teknik mendidik. Ya, pertama memberikan informasi, sekarang mendidik. Mendidik, informasi itu apa yang kita sampaikan ada di dalamnya mengandung unsur mendidik. Ya, beda dengan pendidikan ya. Pendidikan itu proses. Tengok mendidik pesan yang bisa melakukan suatu hal yang terbaik ya bagi manusia. Ya, apa aja itu pesan mendidik? Ya kan? Nah, ini juga ini 2. Ya, pesan mendidik ini ada 2. Pertama adalah kesadaran. Ya, akan dikatakan pesannya mendidik. Ya, akan memberikan kesadaran, menyadarkan. Ya, kesadaran yang mengarah kepada pembentukan ya, hasil yang diharapkan dalam proses komunikasi itu. Tapi sifatnya namanya mendidik. Ya, teknik mendidik. Apa yang dicapai? Timbulnya kesadaran.
menyadarkan, ya. Sudah timbul kesadaran, diharapkan akan memberikan hal terbaik dalam proses komunikasi. Jadi kedua itu mendidik, ya. Jadi pesan komunikasi itu pada umumnya mendidik. Di mana menimbulkan kesadaran, ya. Enggak dikatakan menyadarkan, kesadaran, menimbulkan kesadaran, ya. Memang disinilah beratnya kalau kita ingin memesan komunikasi kepada masyarakat, ya. Maka dikatakan lebih luas dia. Pertama tadi kesadaran dan menyadarkan, ya. Apa yang disadarkan itu berganti seorang komunikator. Ya, kalau pada masyarakat disadarkan ialah bahwa dia punya potensi untuk kemajuan negara. Ya, semua masyarakat itu punya potensi untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, jangan ada merasa enggak lah saya enggak bisa, jangan. Jangan dikatakan kesadaran itu. Ya, itulah peranan Departemen Penerangan, kan, untuk menyadarkan masyarakat, ya, untuk menyadarkan supaya memberikan kontribusi terbaik untuk negara lagi. Itu pertama. Yang kedua ialah pembentukan organisasi, ya, pembentukan organisasi, ya. Ini memang didukung oleh ilmu sosiologi, ya, karena kalau orang sadar pasti suka bergaul, ya, berteman, ya. Kenapa? Karena dia merasakan kebutuhan orang lain, butuh saya dengan orang lain. Oleh sebab itu saya selalu ingin menciptakan pertemanan, ya, cuma dalam arti realitasnya organisasi, ya. Jadi kita tak lepas dari organisasi. Jadi dulu waktu masa dapat lupa saya, Harmoko yang terkenal apa mendengar Kolempeng Capir, kelompok, ya, pen pendengar, ca membaca, pir pemeriksa, kelompok ini, itu Harmoko kan, ya, bentuklah, ya, untuk mendidik tadi, untuk kesadaran tadi. Dibentuklah, kalau organisasi itu lebih besar kan, tapi dibentuklah kelompok, ya. Karena pada waktu itu ada koran masuk desa, ada radio masuk desa, televisi masuk desa, ya. Akhirnya masyarakat terbuka wawasannya, ya. Cuma pada waktu itu karena tak takut terjadinya hal-hal yang seperti sekarang ini, ya, apa sekarang ini dengan handphone aja anak-anak sekarang ngumpul tak ada ngobrol kan, asik main handphone masing-masing dia. Maka dibentuklah namanya kelompok capir, kelompok pen pendengar radio, ca pembaca, itulah koran masuk desa, terakhir perwisata, itulah divisi. Bentuklah kelompok tadi, ya, karena kelompok itu mendidik, organisasi itu mendidik, tidak ada organisasi yang tidak mendidik, ya. Cuma dikatakan itu kelompok. Apa dampak positifnya? Kita menjadi negara swasembada beras, ya. Kenapa? Karena masing-masing anggota masyarakat yang memanfaatkan media itu selalu ingin adanya sesuatu yang terbaik, ya. Karena kita sudah masuk ke organisasi, ya. Organisasi itu mendidik, ya, jangan lupa mendidik. Tidak ada organisasi yang tidak mendidik, semua mendidik. Dan dia akan memberikan kontribusi terhadap pribadi anggota dan untuk pengembangan apakah diri sendiri atau untuk wawasannya. Tapi pada umumnya organisasi itu mengembangkan wawasan. Yang nomor satu tadi pada informatif tadi. Itu yang kita katakan pada teknik mendidik, kesadaran dan organisasi. Itu aja, ya. Karena kesadaran tadi timbullah potensi, ya, karena organisasi tadi timbullah potensi, ya, potensi untuk apakah kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas, sehingga apapun yang dilakukan dalam kelompok akan memberikan kontribusi yang baik. Kita mengatakan mendidik,
ya, terbaik bagi kelompok itu sendiri maupun kelompok dia pribadi. Kenapa? Karena kelompok itu akan selalu memberikan hal terbaik untuk kemajuan pada diri kita sendiri maupun untuk kelompok bersama tadi. Ya, dikatakan teknik mendidik. Ya, ingatnya kesadaran. Nah, sadarkan masalah. Ya, untuk terus kesadaran baru perlu adanya organisasi. Karena kata sosiologi bahwa manusia itu harus berorganisasi. Ya, katakan pada mendidik ini dia banyak mengajarkan kepada organisasi. Ya, tapi dengan nomor satu adanya kesadaran tadi. Karena sadar dia sebagai makhluk sosial, oh saya perlu organisasi. Karena sadar dia ingin supaya berkembang maju, oh saya perlu organisasi. Nah, konsep mendidik. Ya. Dan tadi ini waktu Mas Armoko kan, ya, karena waktu pertama dia mimpin, itu dikasih di koran masuk desa, radio siaran pedesaan, televisi. Tapi gara-gara itu masing-masing masyarakat selalu mementingkan diri sendiri. Maka timbullah namanya yang kelompok tadi, kelompok. Ya, jadi kelompok itu mendidik. Kalau SD kelompok belajar, kan? SMP kelompok belajar. Dikatakan kelompok pencatur. Kelompok yang mengarah kepada untuk memberikan satu yang terbaik terhadap kelompoknya maupun kepada orang lain. Ya, itulah terbentuknya kelompok pencatur. Sehingga kita menjadi negara swasembada ras pada waktu itu. Ya, itu katakan mendidik. Jadi teknik informatif, teknik mendidik. Ya, memang seolah-olah saling mendukung kan, tetapi enggak. Ini kita salah satu. Yang mana yang kita lakukan? Ya, ada pendapat mengatakan kita kaitkan dengan siapa komunikan kita. Ya, bisa juga ya, bisa juga. Tapi kalau pada teknik informatif biasanya umum, universal, tidak kita tentukan harus ini enggak. Kalau mendidik ada kemungkinan, ya, supaya adanya kesadaran dan keinginan untuk unsur organisasi tadi yang dikatakan pada teknik mendidik. Oke, silakan. Ada kira-kira memberikan pendapat, memberikan saran. Apabila ada masuk kita teknik persuasif, teknik pembujukan, membujuk. Ya. Ini sepakat para ahli komunikasi yang dikatakan teknik membujuk ini banyak kepada masyarakat massa atau crowd. Ya, tadi pada pertama kedua nggak ada. Kalau ini katakan banyak kepada massa masyarakat luas atau kerumunan. Disinilah peranan teknik persuasif, membujuk, ya, dibujuklah, ya, dengan kata-kata, dengan teknik yang terbaik. Ya. Apa tujuan pembujukan? Ini ada 3. Ya. Pertama apa? Ingin adanya perubahan. Ya, ingin adanya perubahan, tapi dalam kehidupan, bukan perubahan dalam konsep diri, bukan. Perubahan dalam kehidupan, apakah perubahan ekonomi, kan? Apakah pendapat, baca. Ya, tapi intinya perubahan. Ya, itu persuasif, tujuh. Ya, tujuh supaya bisa nanti pertama Pak adanya perubahan. Ya, jadi kalau kita lihat dari informal sama Pak ini ada saling mendukung kan? Ya, kuncinya tadi wawasan. Ya kan sudah ada wawasan, salah satu dia apa? Ada sudah terasa dia punya apa tadi? Pandangan. Ya, di sini dia kan itu yang pada teknik persuasi membujuk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan
ya, menciptakan pada konsep, ya, menciptakan pada konsep pembentukan percaya diri, ya, pada konsep percaya diri, ya, ini persuasif dipujuk, ya, pembujukan, ya. Kalau kita membujuk, ya sama kayak anak kita kan kita pujuk, ya, untuk apa yang kita harapkan. Memang tidak semua tercapai, tapi konsep pembujukan ini sangat menentukan, ya, dalam keberhasilan, terutama kepada masyarakat luas, massa atau crowd, ya. Informatif tadi tidak, informatif itu hanya untuk ya sifatnya audiens, ya. Kalau yang masuk yang kedua itu sifatnya publik. Yang ketiga ini pada unsurnya massa, massa yang selalu ingin mencapai sesuatu yang diinginkannya, walaupun masih belum jelas, ya. Maka katakan massa itu sifatnya gerak, sifatnya itu heterogen dan anonim, ya, berlapis, ya. Karena yang berlapis maka paling cocok digunakan dengan menggunakan teknik persuasif, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada teknik persuasif ini ialah menekankan kepada kebersamaan, ya. Nah, kebersamaan, sama-sama, ya, ada kebersamaan. Itulah peranan orang ilmu komunikasi tadi. Dan bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka sangat penting di dalam proses kehidupan di Indonesia tadi, ya. Jadi bagaimanapun tidak ada misalnya yang minder dengan pekerjaannya. Petani bangga dengan sebagai orang petani, ya. Pekerja buruh bangga, ya. Setelah pembujukan persuasif itu nomor 2 itu, ya. Yang ketiga, ada persuasif adalah meningkatkan daya analisis, ya, analisis mereka. Kenapa? Karena kita sudah tarik mereka, kita kumpul mereka, ya. Untuk mengumpul, mudah-mudahan mereka bisa meningkatkan daya analisisnya yang terbaik untuk pribadinya sendiri, ya. Tapi untuk kemajuan, bukan juga sendiri ego tidak, tapi untuk kemajuan tadi, ya. Persuasif inilah yang paling dominan pada negara berkembang, ya. Bagaimana supaya masyarakat itu dipujuk, apapun profesinya akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara atau bangsa, sehingga apa yang mereka lakukan itu terbaik, ya. Jadi itulah namanya kelompok, ya. Kelompok pendengar, telinga, kelompok membaca itu mata, kelompok bersawan itu telinga, ya. Bersawan dua-dua kan, ada dua visual, ya. Dikatakan pada teknik persuasif ini. Teknik persuasif ini banyak digunakan pada negara berkembang pada waktu itu, ya. Kembang, supaya apa? Supaya menekankan pada perubahan, terutama pendapat ekonominya. Dia bisa meningkatkan kesejahteraan, ya. Jika ada kesejahteraan, maka masyarakat bisa hidup baik dan berkembang, ya. Kalau kita baca surat kabar hari ini kan, apa kata Prabowo, akan menciptakan kesadaran masyarakat, ya, terutama pada persuasif ini. Bagaimana masyarakat itu dia bisa memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara, walaupun apa profesinya, ya. Tentu dia lah, walaupun profesinya, kata bahwa akan ada kontribusinya terhadap untuk kemajuan, ya, kesuksesan. Ya. Yang ketiga, ya, teknik informatif, teknik mendidik namanya, baru persuasif, pembujukan, teknik membujuk. Kata para ahli, biasanya teknik membujuk ini banyak menengah ke bawah, karena sifatnya di massa, ya, massa dengan crowd, ya.
Makanya itu baik, ya, supaya mereka itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan kesuksesan yang diharapkan dalam proses komunikasi itu sendiri. Oke, itu teknik ketiga ya. Teknik informatif, teknik didik, baru ketiga teknik teknik persuasi. Ya. Ini pada umumnya selalu digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Ini ya, penunjukan. Ya. Teknik persuasi ini banyak digunakan pada negara-negara yang sedang berkembang. Ya. Kenapa? Di situ diharapkan tingkat partisipasi masyarakat semakin baik. Ya. Kemudian pujuk tadi, ya, dan dia bisa memberikan kontribusi walaupun kecil terhadap negara atau bangsa. Ya, telah dikembangkan oleh negara pada waktu itu, termasuklah kita Indonesia. Ya, namanya sederhana kan, kalau pencapaian sederhana namanya. Ya, tapi itu pembentukan persuasif yang luar biasa. Ya, makanya kita waspada beras. Ya, beras pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena kelompok-kelompok mereka tadi kan mungkin ada kelompok tani, ya kan? Mereka hasillah pengawasan, hasillah pengetahuan. Ya, itu dikatakan pada teknik persuasif. Ya, ini bisa saja para negara ya, bisa saja peranan pemerintah. Ya, asalkan mau lihat bagaimana kemajuan yang dialami pada generasi ini. Ya, nah, ini bagaimanapun apabila sudah mengarah kepada kemajuan, kepada yang disebut dengan adanya rasa kebersamaan. Dan sudah maju. Tapi kalau tidak, gimana? Ya kan? Nah, malah akan terjadi kerusuhan, makin kerusuhan. Ya, nah, itu ya, persuasi. Itu pertama. Yang kedua pada persuasi apa? Selalu menekankan kepada aturan. Ya, itu makanya makin maju satu negara banyak peraturan. Ya, kembangkan aturan. Ya, supaya bisa mengarah kepada yang terbaik dalam proses di masyarakat. Ya, itu dengan teknik persuasi. Ya. Ini dilakukan oleh Bung Karno, gitu kan? Ini bangsa kita, bangsa yang disegani di Asia. Ya. Apapun dilakukan, itu yang terbaik. Ya. Jadi di antara ketiga itu semua baik ya. Cuma kalau pada persuasif ini, dia menekankan kepada komunikan yang sifatnya luas. Atau dikenal dengan heterogen dan anonim. Kalau informatif tadi mungkin ada bukan kelas ya, pada kelompok masyarakat yang punya kepentingan. Kalau mendidik masyarakat yang punya kesadaran, yang sadar itu kan, pas saya apalah mendapatkan informasi yang baru lah, ya supaya saya bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan yang ada di sini. Oke, ada silakan tanya sebelum kita masuk yang terakhir, yang namanya teknik koersi. Ada? Ya. Ada masuk kita yang keempat. Teknik koersi pertama teknik informatif, kedua mendidik, ketiga persuasif, keempat koersif. Ya, ada pemaksaan. Ini kalau udah masanya udah back ke laut kan kerumunan. Ya. Tapi pada tujuannya ialah untuk meningkatkan keberhasilan satu negara. Ya. Makin banyak peraturan satu negara, itu maju. Ya. Peraturan tegas. Ya. Menggunakan koersif karena didukung oleh peraturan dia, bukan dia koersif karena otoriter, enggak. Ya, tapi dia menekankan kepada aturan yang sifatnya persuasif, yang sifatnya koersif. Ada tempatnya, ada pemaksaan, tapi dia selalu menyampaikan sampah pada tempatnya tadi. Ya. Pada teknik koersif ini ada dua juga yang menjadi stressing utama. Ya. Nah, itu yang kita kenal siapa tuh?
saya itu lain-lain ya, lebih sahabat. Lupa saya ada tuh pada teknik ini, pada kursus ini, setiap orang yang terlibat dalam apa istilahnya, apakah ketua, apakah lembaga apa, dia selalu mengharapkan adanya koreksi terhadap dia. Ya, benar nggak? Ya, itu maksudnya organisasi masyarakat yang kita kenal biasanya ada penasihat. Ya, penasihat akan memberikan kemajuan. Ya, jadi ada dua sini, proses itu ada tiga. Ya. Satu adalah memberikan gambaran, deskripsi. Ya, memberikan gambaran terhadap kualitas individu. Wah, kok gitu Pak? Padahal coercive ada pemaksaan. Nah, itulah konsepnya. Ya, kualitas. Ya, sama kayak kita pikirkan, dilarang orang tua ini, larang ini orang tua. Padahal nggak berapa kali ya kan? Tapi orang tua mengharapkan apa? Kita berkualitas. Menjadi orang yang sopan santun, ya, coercive tadi. Memang diberi pemaksaan. Ya, tapi di paksaan dilakukan dengan ada aturan. Ya, aturan detail, aturan apa. Ya, dengan aturan tadi, inilah partisipasi masyarakat yang banyak mengarah kepada posisi itu. Ya, akan mengarah kepada kontribusi. Ya, untuk mengarah kepada kontribusi. Kita katakan teknik coercive. Paksa memang. Tapi ada yang baik untuk kemajuan. Ya, itulah teknik komunikasi. Ada 4. To inform, to social, to mendidik ya, memberikan informasi, memberikan pendidikan, kemudian apa tadi yang ketiga persuasif, baru keempat koersif. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan koersif sebaiknya jangan ada karena ada paksaan. Tapi kata prinsip ilmu komunikasi perlu juga. Ya, tapi dengan catatan dia sebagai tauladan lah. Ya, boleh dapat beasiswa dari apa, masa malah dia cabut ke agama masuk. Diharapkan pada waktu itu ya. Ternyata pada OS itu sendiri ada juga unsur yang sifatnya membentuk apa kearifan lokal ya, lokal ya. Jadi teknik koersiv ini masih ada manfaatnya ya. Tapi keempatnya ada keempatnya ya. Tapi kalau koersif kan seolah memaksa itu maksa apa misalnya ya. Bagaimanapun ada manfaatnya dari kemajuan itu ya. Itu dikatakan teknik komunikasi. Silakan, ada kira-kira mau apa? Memberikan pertanyaan. Izin Prof sedikit Prof. Silakan. Di masyarakat kan banyak kita ketemu itu Prof. Apalagi seperti di kampung saya kan Prof, itu ada sebagian masyarakatnya sudah kita didik, kita berikan bujuan, baik itu untuk merayunya supaya ikut dalam suatu ini Prof. Kalau di kampung itu kan ada serikat tolong menolong Prof. Dari STM ya. Wirid-wirid ikut untuk acara kemalangan segala macam. Ada beberapa masyarakat itu nggak mau Prof. Dia tidak tahu tentang itu semua. Tapi di akhir-akhirnya dia tetap butuh juga ke masyarakat. Ya, ada acara pesta, ada kemalangan di rumahnya begitu Prof. Bagaimana pandangan Prof sendiri Prof? Disitulah peranan open dia tokoh masyarakat untuk memberikan teknik koersif tadi. Koersif tadi, pemaksaan tadi. Tapi dalam pemaksaan sebaiknya diadakan aturan dulu. Ya, di STM ada nggak aturan rumah tangga misalnya kan? Aturan tadi. Ya, salah satu aturan mungkin apa? Kalau dia tidak aktif, tidak akan didukung oleh masyarakat bisa. Ada masalah kan? Mudah-mudahan dia dengan koersif tadi terpujuk dia. Yalah, ikut akulah pengajian, kan? Ikut aku kegiatan ini, ikut aku gotong royong tadi. Ya, itulah dikatakan teknik komunikasi. Tapi walaupun katanya koersif, bukan dipaksa ya, bukan dicambuk ya enggak.
Tapi diapakan, dibukakan pemikiran juga, ya, buka apa juga. Kalau maksud kan tadi kesadaran tadi persuasif kan, nanti sadarkan dia, bagaimanapun ada kontribusinya sebagai individu untuk masyarakat. Jadi kita hargailah dia, ya, walaupun dengan pemaksaan tadi kan, tapi kita hargai dia. Karena manusia itu suka dihargai. Tapi kalau langsung kita musuhi, makin jauh lah dia, ya kan? Kita paksa, tapi kita paksa dengan suatu fisik, makin jauh dia. Ya. Gimana kamu, Kosal? Kampung di Rantau, Prof. Rantau Perapat, Prof. Sama kita. Kau. Di mana kau di Rantau? Di Ekburu, Prof. Oh, Buru. Oh, tempat mandian saya waktu kecil-kecil itu, mandi sungai. Betul, Prof. Siap, Prof. Tempat rekreasi. Kami ini apa pajak lama. Agus Salim. Veterannya, Prof. Urus aja situ udah Ekburu itu kan. Enak kali tempat Aulia, airnya Aulia bersih kok dulu ya. Sekarang Iya, Prof. Di ek itu, Prof. Kita dia dapat pegunungan itu. Ya, Prof. Oke, silakan. Siapa lagi? Tapi ingat saya dulu Rantau Perapat terkenal itu teknik persuasif, Sal. Pembujukan, Sal. Siap. Ya, pembujukan itu. Ya, pada waktu saya masih apalah ya, waktu saya SMP itu bergerak itu tokoh masyarakat. Ya. Makanya walaupun dia dipajak, dulu sempat juga pajak lama itu bandar-bandar gitu kan. Sempat juga itu waktu tadi masuklah masyarakat tadi. Ya, akhirnya berubah lah. Masuklah berubah. Termasuk saya dah salah, termasuk berubah. Ya, Aulia ya. Karena ini kan apa kita supaya nggak ngantuk gitu kan. Karena kalau di Rantau Perapat nama saya bukan Suwardi, si Badit nama saya. Tahu Badit? Oh, beda ya, Prof. Badit, tahu Badit? Enggak. Tahu, Prof. Enggak tahu. Badit itu pisau, main pisau dia kerja. Itulah dia. Tapi kalau kita ingin berubah, tanda perubahan, mudah-mudahan maju kita kan. Jadi apa kegiatan Rantau, Sal? Masih di Medan juga, Prof, memang. Oh. Cuman kampung dek buruk, Prof. Oh. Siap, Ya. Prof. Kau mengajar silakan mengajar kau. Tapi tuh guru kan gajinya kecil kan, kau mengajar kau itu Dharma Agung ya kan. Sementara saya masih Dharma Agung sementara ini saya. Terpaksa saya. Siap. Dikirim oleh USU, USU. Silakan, siapa lagi mau tanya? Ya, jadi ada 4 teknik komunikasi. Ya. Teknik informatif. Ya. Teknik informatif. Ini saya katakan ya, kata kunci apa? Jangan mengatakan informasi itu ada positif dan negatif. Tetap positif. Ya, itu kalau kita orang komunikasi. Ya. Berdua menjadi yang menyadarkan. Baru persuasif pembujukan. Dari teknik koersitif tadi boleh ada pemaksaan, tapi tetap akan mengarah kepada yang terbaik, sifatnya positif, ya. Paksa dibujuk kita. Ya. Ada, silakan, Yosua, nanya Yosua. Iya, Prof. Izin Prof nanya, Prof. Tentang yang Prof bilang tentang komunikasi itu pesannya itu harus yang positif. Itu bagaimana tentang tugas pers di perusahaan, Prof? Yang bagaimana dia harus membranding perusahaan itu citranya tetap baik. Kan bisa jadi pesan yang dia sampaikan kepada masyarakat itu belum tentu juga baik, Prof. Itu bagaimana kira-kira, Prof? Kan itu bertolak belakang, Prof. Iya, itu makanya seorang wartawan itu kan ada istilah wartawan. Kalau guru pahlawan, wartawan ada istilah wartawan itu. Orang mulia itu, orang terhormat. Ya kan? Kenapa? Karena salah satu dia membuat berita kan tidak boleh ada pembohongan. Dia harus sesuai dengan fakta. Nggak boleh itu. Ya, sudah jelas itu. Makanya ada apa? Kode etik orang itu. Ya, kode etik wartawan tadi. Ada itu. Harus memberikan informasi yang sifatnya positif. Jangan ditambahin. Makanya dalam membuat berita, seorang wartawan tidak boleh menggunakan opini. Pendapatnya nggak boleh. Dia harus menyampaikan data, fakta itu yang diuraikan. Nggak boleh ada opini dia.
Itu kan itu di kode etik itu. Ya, kalau dia menyampaikan opini bisa apa dia? Bisa ada sanksi diberikan. Nah, makanya katakan wartawan itu termasuk orang apalah. Kalau guru dari terhormat, ada istilahnya dengan saya. Aduh, aduh lupa saya. Ya, tapi tetap dia harus menegakkan fakta itu benarnya. Jangan dia tidak opini dia pun tidak boleh campur. Walaupun dia kan langsung ke lapangan kan melihat kejadian itu kan. Nah, tapi dia menunaikan fakta tadi. Tak boleh ada opini dia. Ya, maka dikatakan ya. Kok lupa lah saya. Kalau surat kabar kan jendela dunia ya kan surat kabarnya kan. Kalau wartawan nama apa? Ada itu. Istilah terhormat pada wartawan ada. Ya. Makanya dia selalu memberikan informasi-informasi yang positif. Ya, makanya tidak boleh menyampaikan informasi negatif. Misalnya, ya kan, dia menginformasikan pemerkosaan kan negatif, ya kan, ya kan. Tapi dia menguraikannya kenapa terjadi itu. Janganlah diuraikannya apa macam-macam lah sifatnya bahkan. Tadi urai kenapa terjadi, apa sebabnya, supaya masyarakat hati-hati, ya kan. Apa sebab terjadi ini? Diuraikannya lah itu tadi. Ya, cuma kadang-kadang kan orang baca untuk diberitakan yang berita perusahaan. Ya, pada tujuannya untuk mendidik juga kan berita perusahaan ini supaya misalnya anak gadis jangan jalan malam sendiri, jangan jalan malam sendiri misalnya. Ya, sampai ke sekarang apa ini kan geng motor apa gengnya? Geng apa sih? Geng anak sekarang ini. Ya kan? Kan dilarang kita sendiri kalau udah malam kan? Ya. Tapi kenapa bisa terjadi itu ya gitu ya? Apa? Ya, itu ya Pak ya, Yosua ya. Jadi tidak boleh Yosua. Mesti kau harus menyampaikan sesuai dengan fakta. Nggak boleh opini kau di situ. Ya. Tapi kalau tadi setelah kau tengok, kau ingin mengeluarkan opini, buatlah artikel. Kan di surat kabar ada opini kan. Artikel kau buat, itu boleh. Maaf ya, kalau kau bisa menulis artikel menunjukkan kualitas kau itu apa Yosua. Hebat tuh. Ya. Itu menunjukkan itulah makanya wartawan-wartawan yang bisa menulis opini itu terkenal itu. Ya, orang hebat itu. Kenapa? Karena dia bisa menuliskan apa yang ada di pikiran dia melalui kenyataan dia waktu membuat berita. Ditulisnya lah jadi opini. Ya. Tapi kalau di berita dia tidak boleh memberikan opini, nggak boleh itu. Dilarang itu. Ada kode etiknya. Ya. Oke, silakan. Ada lagi. Selamat. Silakan, Ya, Selamat. Nah. ini Prof, mengenai tadi teknik-teknik, kan ada teknik informatif, ada teknik mendidik, ada teknik persuasif. Rahmat tanyakan gini Prof, mengenai teknik mendidik. Gimana sekarang itu udah kecemasan dari generasi Z gitu ya. Kita bingung bagaimana teknik pendidikan atau teknik mendidik dari pemerintah yang sekarang, yaitu banyak perubahan-perubahan gitu, dari kurikulumnya yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof, gimana pandangan Prof mengenai teknik pendidikan yang saat ini gitu ya. Kalau bahasa lainnya itu proses tarbiyah gitu. Itu yang Prof. Dan yang kedua ingin Rahmat tanyakan itu terkadang teknik mendidik ini apa yang disampaikan nggak sesuai dengan yang dilakukan gitu. Artinya A yang disampaikannya dan B yang dilakukannya gitu. Tanyakan Prof. Yang kedua tadi juga pandangan Prof mengenai hal itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi mengenai pendidikan kita ya, ini waktu setelah diangkatnya Nadiem Makarim, itu saya tulis di Kompas opini saya. Ya, kenapa? Karena dia bukan ahli pendidikan, ya kan? Dia kan ahli grab, ya. Makanya banyak program-program dia yang mengarah kepada
tidak terbentuknya perilaku. Ya, saya mungkin pernah cerita sama kamu ya, bahwa sekarang pendidikan terbaik itu di Swiss. Yang lucunya apa, Mat? Konseptornya itu orang Indonesia, Ibu Koni Setiawan, mantan rektor ITB Jakarta. Ya, makanya anak Swiss itu asal jumpa sama orang tua cium tangan. Kan kita dulu itu kan, Indonesia itu kan. Nah, sekarang dengan Nadiem, waduh, ya, dengan istilah merdeka. Kalau pendidikan apa mana bisa merdeka? Di perguruan tinggi oke lah. Tapi kalau masih di SD, SMP, mana bisa merdeka? Ini kan saking merdekanya dia melawan guru deh kan. Berani guru marahin dia? Mana berani? Ya, bisa diadukan sama polisi gurunya itu tadi. Nah, akhirnya apa terbentuk? Tak terbentuklah perilaku dia. Nggak ada perilaku. Kalau bahasa kampungnya suka aku lah. Nah, inilah terjadi sekarang ini. Ya, coba kau jumpa sama anak-anak. Ada sopan santun anak sekarang. Lari di muka kita kan. Waduh. Ini udah penelitian saya nih, Mat. Sedih kali kita udah anak sekarang ini. Ya, tak ada sopan santun, nggak ada etikanya. Kan gini kita. Itu saya tulis setelah dilantik dia itu. Karena feeling saya akan terjadi. Nah, ternyata betul kan? Nah, kemudian, kata tadi kan, nggak sesuai apa yang disampaikannya. Ya kan? Nah, A, B yang dilakukan dia. Itu makanya waktu masa siapa ya, pendidikan kita ini luar biasa, Mat. Ya, luar biasa dulu. Ya, kenapa luar biasa? Coba, mau jadi ahli apa kau? Ahli ekonomi, SD. Dulu ya, SMAP. Ya, sekolah menengah pertama, SMEA. Baru ekonomi, udah terbentuk kita dulu. Ya, udah terbentuk memang. Dulu ada sekolah guru kan? Dulu ada sekolah guru. SD, SP, SPG. Nah, jadi memang jiwanya guru. Ya, sekarang kan mohon maaf lah, banyak guru nggak jiwanya ke situ kan? Ke situ apa dia? Cuma karena nggak kerja jadi guru dia. Ya kan gitu dia. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Jadi pendidikan udah bagus mending kita ini bagus dulu ya. Mau jadi ahli teknik kau? SD, ST, STM, wah masuk ke teknik. Udah terarah memang. Ya, makanya kita orang dulu masuk orang pintar orang Indonesia, orang Indonesia ini. Nah, itu sekarang dibentuk oleh Ibu Koni Setiawan di Swiss. Ya, tapi ya, Ibu Koni Setiawan lebih banyak menekankan kepada sopan santun, norma, perilaku, pembentukan perilaku. Ada kamu lihat di WA kan? Ya, seorang anak menyorong bapaknya sedang di kursi roda. Ya, nyebrang lah. Habis nyebrang, pinggirkannya bapaknya berhenti di tengah jalan dia hormat gini ya. Hebat kan? Itu kan kita anak Indonesia dulu itu kan. Sekarang begitulah mereka itu hebatnya. Ya, karena saling menghargai, katakanlah hal-hal yang disebut dengan. Dia kalau udah masuk itu udah teknik tinggi itu udah teknik mendidik itu. Kalau udah sopan santun terbentuk. Ya, kalau persuasif kan belum kan? Belum. Masih apa? Menurut kesadaran dia. Ya, jadi kondisi sekarang kita yang pendidikan kita sedih lagi. Mudah-mudahan lah Prabowo pilih orang-orang pendidik lah. Ya. Cuma saya lihat di apanya itu ada apa ya? Menteri Riset dan Pendidikan. Ada Menteri Pendidikan Tinggi, dipisahnya ya. Ya ada kan? Nah, dipisahnya itu. Enggak tahu apa tujuannya ya. Maunya jangan dipisah lah. Namanya pendidikan lah. Riset sendiri silakan. Ya, itulah hebatnya Habibie kan. Karena untuk membangun suatu negara perlu ada lembaga riset. Ya, lembaga penelitian. Kenapa? Karena penelitian itu ada fakta. Ya, setiap mengambil kebijakan harus dari fakta. Bukan kena sombong. Kenapa Pak ambil kebijakan ini Pak? Karena pengalaman saya sombong. Kenapa? Karena pendidikan saya nggak boleh. Itu harus fakta. Ya, fakta itu ada di lembaga penelitian. Nah, itu dari. Sehingga akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan. Oke, silakan ada lagi. Jadi selesai kan kita masuk ruang lingkup kan? Ingat kan? Bentuk, spesialisasi, model, fungsi, sistem, terakhir teknik. Ya kan? Coba lihat lo catatannya. Ruang lingkup. Ya. Jadi nanti itu tugas kamu ya.
Tugas kamu itu nanti. Menyusun ruang lingkup ilmu komunikasi. Itu aja tugasnya. Ya, ruang lingkup. 5 kan? Coba lihat tenang. 5 atau 6? 5, saya ingat 5. Bentuk spesialisasi. Komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Ya, antar pribadi ada 3, interpersonal, antarpersonal dengan transdental. Kelompok ada 2, kelompok besar, kelompok kecil. Komunikasi massa ada 3. Baru masuk model. Ya, one step flow, two step flow, multi step flow. Baru masuk fungsi. Baru masuk unsur komunikasi ya, unsur komunikasi. Ya, itulah yang apa itu kan, komunikator. Baru masuk fungsi komunikasi. Baru terakhir 6 ya, sistem komunikasi. Baru terakhir ini teknik. Ya, itu aja. Itu tugas kamu. Gambarkan ruang lingkupnya. Ya, itu tugasnya. Paling 2 lembar itu kan, nggak banyak itu. Ya, oke, Mat. Yosua, cuman sudah cukup ya? Yosua? Prof, izin nanya, Prof. Ini berarti ruang lingkup komunikasinya menggambarkan ruang lingkup komunikasi suatu lembaga atau gimana, Prof? Atau Ya, ruang lingkup ilmu komunikasi. Kan ada satu apa kemarin? Bentuk spesialis komunikasi. Kita lihat dulu. Ya kan? Kedua, model. Ya, one step to pro communication, two step pro communication, multi step pro communication. Baru ketiga yaitu unsur. Ya, unsur. Komunikator sampai efek. Baru fungsi. Udah fungsi baru sistem. Terakhir ini teknik komunikasi. Ini supaya kamu nanti menguasai betul ya. Jangan malu nanti kita orang sarjana komunikasi nggak tahu dong komunikasi. Makanya kita belajar filsafat. Itu filsafat itu. Supaya mencintai ilmu yang kita pelajari. Ya, ini kadang-kadang udah sarjana komunikasi ditanya ruang komunikasi lupa tanya. Padahal itu dasar ruang lingkup. Ya, karena kok ruang lingkup itu kau kuasai, semua bisa kau bicarakan. Unsur, gampang kok kan? Ya kan? Fungsi udah luar biasa. Oke ya. Susunlah dengan bagus. Paling banyak 2 halaman kok. Ya. Itu aja tugasnya. Nggak ada ujian sama saya. Ya. Oke, lagi pertanyaan. Ya. Kalau rajin kumpul lah minggu depan. Kok rajin ya kan? Kalau tidak 2 minggu. Kalau saya perhatikan paling 2 jam dengernya itu kan, melukisnya ya kan, cantikkan aja nih. Ya, dengan laptop kan lebih canggih lagi. Ya. Oke, menjumpa ya, maaf ya, menjumpa ya. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke, menjumpa. Mana Terima Trisna? kasih, Prof. Trisna mana Trisna ini? Kenapa Trisna ini? Itu, Prof. Ada, Prof. Ada. Bang Tris. Ya. Bang Trisna. Iya, Prof. Hadir, Prof. Ya, oke. Makasih, Prof. Udah pergi, Profnya. Halo. Oke. Udah pergi, Profnya. Udah gelap. Weh, tadi tugasnya apa, weh? Cok, orang Lampu. Lalap. Jelek loh, Bang. Sumpah. Lalap. Tugasnya apa? Kau gambar itu kau buat poster. Ayo, tugasnya apa, Dek? Dek. Bang Aul, ini kayak gimana, Bang? Berarti kayak kita itu gambaran ruang lingkup organisasi yang kita review itu gimana? Nggak paham aku, Bang. Maksudnya? Katanya 2 lembar. 2 lembar tadi. Rangkumannya itu. Bikin aja rangkuman yang bilangnya itu. Bapak itu tugasnya gitu aja. Tanya Rangkuman tulis tangan itu. Jadi pengertian ini pemerintah. Jadi walaupun begitu kan, Siti. perlu percaya. Itu kan Faisal. Iya, Faisal. Kirim dulu catatan ke Faisal. Iya, Faisal. Bang Faisal aku nggak ada nulis. Satu kampung, Glenn. Bang Faisal tolong ya. Itu Marcel minta tolong. Bye-bye. Oke, Faisal percaya ke Tenggara. Bye-bye. Bye. Bang JY dicari.